Semua terlihat seperti tertutupi kabut putih yang tebal. Apakah ia memang seharusnya menutup mata begitu, Dok? Ku dengar Papa bertanya. Hal terakhir yang kuingat sebelum pingsan adalah perawat itu membacakan tanda-tanda vital yang terpampang di dekat ranjang. Suhunya 33,3 derajat Celcius dan detak jantungnya menurun. Mari ku ceritakan dari awal. Dari dulu, aku selalu memiliki masalah serius dengan kesehatanku sejak aku masih bayi. Aku selalu sakit setiap saat, sampai tidak bisa meminum ASI. Indeks massa tubuhku yang seharusnya berada di kisaran 18-25% menurun ke angka kurang dari 5%. Kebanyakan dokter menyatakan aku akan tumbuh dalam keadaan tersebut. Hal ini berlangsung perlahan-lahan hingga aku berusia 7 tahun saat dokter gastroenterologiku menemukan bahwa aku memiliki alergi yang cukup langka yang disebut IgD atau gastroenteritis eosinofilik. Tentunya ini kabar baik. Aku dan orang tuaku tentunya senang karena akhirnya kami mengerti alasan atas semua masalah kesehatanku. Untuk sementara, keluargaku bahagia mengetahui bahwa yang perlu kami lakukan hanyalah menyingkirkan makanan olahan susu. Itu yang kami pikir perlu dilakukan. Tapi ternyata itu tidak berhenti di sana. Sekitar sekolah menengah, aku masih merasakan sakit luar biasa di perut seperti kram, refluks lambung, dan gak enak badan. Walaupun kami sudah menjauhi makanan yang dapat memicu IgD. Aku menjalani lebih dari 4 kali kolonoskopi dan endoskopi untuk mencoba mencari tahu apa masalahnya. Dan mereka mendiagnosaku dengan radang perut. Luka yang menyakitkan pada lapisan perutku yang disebabkan oleh penumpukan asam. Aku tetap berusaha positif. Satu penyakit lagi yang harus ditangani. Aku tersenyum dan menertawakannya, berharap merasa lebih baik. Tentu saja pada akhirnya tidak. Di sekolah menengah atas, penyakitku bertambah. Aku didiagnosa dengan gastroparesis, yang artinya ada bagian dari perutku yang kebas dan menyebabkan tidak bisa menyalurkan makanan dengan seharusnya. Juga, aku mulai merasakan kesedihan dan motivasiku menurun, dengan dibarengi kenaikan berat badan, susah tidur, dan kuperhatikan kulit dan kukuku mulai menipis dan semakin rapuh. Kucoba untuk tidak membiarkan hal itu mempengaruhi pekerjaan atau aktivitas sekolah, karena aku terbiasa tumbuh sebagai anak yang kurang sehat. Hal-hal kecil ini tidak begitu menggangguku. Andaikan aku tahu bahwa ternyata itu bukanlah hal-hal kecil sama sekali. Rasa sakit perut itu terus-menerus muncul tanpa sebab yang pasti. Para dokter tidak punya jawabannya dan hanya menyarankan agar aku tidak mengikuti diet ketat atau mengkonsumsi obat yang banyak. Keluargaku berdiskusi tentang kemungkinan-kemungkinan penyebabnya selama makan malam. Tapi aku bosan dan lelah akan itu semua. Aku lelah dengan janji temu dokter, prosedur, obat-obatan, dan yang paling menyebalkan, sakit perut yang sangat menyakitkan. Malam itu, saat perutku terasa begitu sakit, aku ingat botol oksikodon, pereda rasa sakit yang ada di dalam laci obat yang kudapat saat menambal gigi. Oksikodon akan meredakan rasa sakit, kan? Orang tuaku sudah tidur, jadi aku diam-diam berjalan ke laci, membuka tutup botol, dan bersiap untuk menelan 5 tablet putih dari dalam botol. Ada suara di pikiranku yang bertanya, apakah ini benar-benar yang kamu inginkan? Kamu tahu, ini bukan hal yang benar untuk dilakukan. Kamu bisa saja menyakiti dirimu sendiri. Aku adalah orang yang selalu berpikir 2 kali, tapi saat itu aku tidak peduli. Sudah cukup bagiku untuk duduk di meja makan membicarakan hasil tes kesehatanku. Aku ingin sesuatu yang bisa menghilangkan rasa sakit ini. Kumohon, kataku dalam hati. Tolong, aku hanya ingin sehat. Apa saja untuk menghilangkan rasa sakitku. Dan lagi pula, ini hanya obat kan? Kutelan oksikodon dan pergi tidur. Malam itu, sulit dikatakan apakah aku tertidur atau terbangun. Aku merasa seperti melayang dan tidak merasakan sakit apapun yang membuatku tersenyum geli. Aku tidak ingat detailnya, hanya bangun dengan merasakan akibat dari obat tersebut yang menghantamku.
Aku berkeringat, gemetar dan mual. Mama berada di bawah, mempersiapkan sarapan di dapur untukku sebelum berangkat sekolah. Jadi, aku merangkak ke ujung tangga lantai 2 dan duduk di sana menunggunya. Aku kesulitan bergerak. Saat Mama melihatku, dia dengan ragu bertanya, "Apa kamu baik-baik saja?" Ku gigit bibirku menahan air mata. Aku tidak ingin beliau tahu apa yang sudah kulakukan. Aku benar-benar merasa bersalah. Tapi vertigoku kambuh, dan aku tahu aku butuh bantuan. Ku beritahu Mama apa yang sudah kulakukan, dan beliau bersama Papa memutuskan aku perlu dibawa ke unit gawat darurat. Dalam perjalanan, kabut putih mulai mengganggu penglihatanku. Aku seharusnya mulai panik, tapi yang bisa kupikirkan hanyalah aku tidak merasakan rasa sakit. Aku merasa mual, masih, tapi rasa sakit yang biasa kurasakan dari kondisi perutku selama ini hilang. Dan karena itulah, aku tidak begitu mencemaskannya. Aku kesulitan terjaga. Kepalaku berputar, dan yang kuinginkan hanyalah kembali tidur. Mata Papa terlihat ketakutan saat beliau melihatku dengan panik. Kami sampai di unit gawat darurat, dan dengan segera perawat membimbing kami ke dalam ruangan, di mana selang dan infus mulai mengalir melalui tanganku. Aku sudah terbiasa dengan kondisi ini, setelah sering dirawat di rumah sakit. Jadi, aku tidak begitu khawatir, walaupun Papa kebalikannya. Mulai terlelap dalam tidur, aku ingat dokter berkata, "Jika suhunya tetap seperti itu, kita akan melakukan beberapa tes lagi." Aku terbangun menghadap Mama, yang membuatku merasa malu dan menyesal. Aku meminta maaf lagi dan lagi, sambil menahan air mata karena aku merasa sangat bersalah. Aku selalu ingin agar orang tuaku bangga padaku, tapi aku merasa diriku ini hanyalah beban yang memeras mereka melalui tagihan rumah sakit. Dan saat ini, berada di sini karena kesalahan yang kubuat. Setidaknya, aku tidak gemetaran atau demam seperti sebelumnya. Dan setelah sakit itu hilang, kupikir aku sudah siap untuk pulang. Tapi dokter datang dan menginformasikan kami bahwa ada yang tidak biasa dengan kondisiku. Hasil tes darahku menunjukkan positif akan opioid, seperti biasanya. Tapi, setelah melihat suhu tubuh dan detak jantungku yang sangat rendah, dan mendengar gejala tak biasa yang datang beberapa bulan belakangan dari orang tuaku, mereka mengetesku untuk penyakit Hashimoto, dan ternyata hasilnya positif. Awalnya aku kebingungan. Setelah bertahun-tahun keluar masuk ruangan dokter gastroenterologi, ini bukan kondisi seperti biasanya. Apa hubungannya dengan perutku? Ini adalah penyakit autoimun, kata dokter itu. Ini terjadi saat tubuh menyerang kelenjar tiroid di lehermu dan menyebabkan seluruh tubuh memproses segalanya dengan lamban. Ini mengacu pada gejala-gejala seperti tertekan, rambut rontok, kenaikan berat badan, kuku rapuh, kulit kering, dan masalah sakit perut parah. Walaupun aku merasa otakku seakan berkabut, aku mulai merasa kepingan puzzle itu mulai menyatu. Tunggu dulu, semua itu adalah kondisi yang kualami. Jadi, penyakit ini penyebabnya. Beberapa tes tambahan mengonfirmasikan bahwa aku memang memiliki penyakit Hashimoto, yang menyebabkanku mengalami semua gejala tersebut seperti naik berat badan dan masalah perut. Itu seakan seperti lampu yang menyala terang benderang bagiku dan orang tuaku. Walaupun mendengar informasi tersebut, aku ingin berteriak senang dan melompat. Itu menjelaskan semuanya. Ini masuk akal sekarang. Itu bukan situasi yang terbaik, tapi setidaknya aku mendapatkan yang kuinginkan. Sebuah jawaban. Sakit perut misterius yang tadinya tanpa sebab, akhirnya ketahuan penyebabnya. Aku bisa melihat cahaya di ujung seberang lorong. Kamu beruntung mengetahui penyakit ini, atau ini akan menjadi semakin bertambah parah. Aku bingung. Beliau bilang prognosaku terlihat baik, yang perlu kulakukan hanyalah meminum 1 pil kecil setiap hari. Terkadang, jika penyakit ini tidak diobati, gejalanya akan semakin buruk dan pasien bisa jatuh koma. Aku tidak tahu apa yang harus kupikirkan. Seakan ada 2 kekuatan bertolak belakang di otakku. Satu yang bahagia bahwa aku salah minum obat yang membuat kami menemukan informasi yang menjelaskan permasalahan perutku dan berkemungkinan menyelamatkan nyawaku. Tapi yang satu lagi seakan memarahiku karena berpikir bahwa yang kulakukan itu benar.
Orang-orang bisa mati karena salah minum obat. Apa aku benar-benar pantas senang akan hal yang biasa dilakukan pecandu? Aku benar-benar serba salah. Aku tidak tahu harus merasa bagaimana. Orang tuakulah yang paling lega mengetahui aku semakin membaik dengan cara apapun. Segera setelah aku mulai meminum obat, aku menjadi lebih sehat dan nilai-nilaiku kembali bagus. Rambutku tumbuh dengan kuat dan bercahaya. Dan bahkan, Mama berkata aku memiliki pancaran sehat yang sudah lama tidak ia lihat. Sakit perutku kini menjadi kenangan. Setelah kami tahu kenapa itu sulit untuk disembuhkan dan didiagnosa. Para dokter tidak terpikirkan kami akan mengetahuinya jika aku tidak dibawa ke unit gawat darurat dengan tanda-tanda vitalku yang menunjukkannya. Dan walaupun banyak orang dengan penyakit Hashimoto ini bisa menjalani hidup mereka tanpa pengobatan, karena gejalanya tidak parah, banyak dari mereka yang tetap masuk ke rumah sakit atau memerlukan operasi untuk mengangkat tiroid mereka. Ketakutan, rasa bersalah, dan pengakuan adalah beberapa emosi terkuat yang kurasakan. Aku menyesal meminum oksikodon karena rasa sakit yang kualami. Tapi aku memilih untuk mengakuinya bahwa aku masih diperbolehkan hidup dan hidupku tidak berakhir begitu saja. Aku tidak akan pernah membenarkan apa yang kuperbuat karena rasa bersalah yang kurasakan tiap melihat wajah ketakutan orang tuaku saat itu. Tapi aku bisa bilang, kupikir kami menjadi lebih dekat setelah kejadian ini. Saat kutatap wajah orang tuaku sekarang, aku tidak lagi melihat rasa sakit yang mereka rasakan saat melihatku tidak bahagia. Dan itulah mengapa aku memilih untuk selalu melihat sisi terang sampai hari ini. Kehidupan memberikan tantangan dan kesulitan tak terduga. Tapi menemukan cara untuk melihat itu semua melalui sisi yang positif bisa sangat menguntungkan. Berhasil keluar dari situasi yang berat mungkin bisa jadi sangat sulit. Bagaimanapun juga, jika memungkinkan, kamu bisa berpikir apa saja yang kamu capai dalam perjalanan di situasi tersebut. Dan bagaimana jika keadaan tidak berjalan mulus seperti seharusnya? Maka, mungkin sesuatu yang baik, bahkan hal yang terkecil sekalipun, tidak akan muncul.